Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kumpul di tempat ini untuk karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih sudah mengikuti kami melalui online. Selamat datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita satu dulu sejenak. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Mazmur 63 ayat 3-4. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Kasih dan anugerah-Mu tercurah dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini untuk datang kepadamu, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan disenangkan dan dipermuliakan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali di tempat ini. Amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan pujian sukacita kita, Kaulah kuat. Karena Tuhan sudah sangat hebat dalam kehidupan kita. Mari kita bersukacita
silakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan Tuhan di dalam hati. Kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti dirimu itu sebagai apa. Kami tahu ada Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari kami. Bijaksana
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur selalu karena atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa merasakan cinta kasih-Nya hingga pada saat ini, anugerah-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah Tuhan dalam segenap kehidupan kita, dan kita siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita siap untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Yesus sendiri. Nah, Yesus hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati acara kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Panggilan memberi untuk petugas dipersilakan. Diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan diiringi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Wujud dari rasa syukur kami, rasa kasih kami, rasa hormat kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bersama kami untuk melayani tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ayo pendeta. Ya, sebelum mereka belajar dan kita doakan, di minggu ini mereka akan mulai, yaitu sebelum didoakan mereka menyebutkan ayat hafalan. Jadi hari ini ada Nasya yang akan membacakan atau mengingat ayat hafalan yang telah dipelajari di bulan Februari. Mazmur 104 ayat 1a. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Mari Bapak Saudara kita berdoa dengan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mereka begitu setia dalam belajar kepada firman-Mu yang baik. Kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat, keterangan, kecerdasan di Bapa, sehingga mereka bisa memahami kebenaran firman Tuhan dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan anak-anak kami dalam belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab yang diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 6. Untuk menghormati firman Tuhan, saya dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 45 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Thomas Aditya. Masih tetap dalam posisi berdiri Bapak Ibu. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Yesus benar. Karena Yesus adalah satu-satunya pegangan kita. Kita pegang teguh keimanan kita dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Dalam waktu-waktu kita, dalam keseharian kita, Yesus adalah pribadi yang setia dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sadar. Engkau Tuhan sandaranku.
kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu supaya kami semakin mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam lagi ya Bapa, sehingga kami tidak tergoyahkan iman kami oleh ajaran-ajaran dunia. Kami terus berada di dalam jalan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 4. Mungkin kita sering mendengar kisah tentang Yusuf, tapi ada dua hal yang kita akan belajar bersama-sama dan satu tujuannya Tuhan ingin kita kerjakan di dalam firman kita. Saya memberi judul yaitu masa depan yang berhasil. Pasti semua orang ingin mempunyai masa depan yang berhasil. Ada yang di sini yang saya nggak perlu masa depan yang berhasil? Ada? Pasti semua ingin berhasil, apalagi sukses. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah Yusuf. Ada dua hal bagaimana kita bisa mempunyai masa depan yang berhasil. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Kita bisa baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua. Kita baca sampai ayat ke-8 dengan silih berganti. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Mari kita dekat." Maka berkata mereka, "Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang membunuh Yusuf."
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya, tapi Ibu Saudara, ada dua hal yang kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Pertama, yaitu untuk kita mau masa depan yang berhasil, yaitu dimulai dari Tuhan. Dikatakan apa? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, yaitu ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tapi Ibu Saudara, ceritanya adalah Yusuf saat itu sudah mendapati posisi sebagai orang nomor 2 di Mesir. Selain Firaun ada Yusuf. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kisahnya yaitu dimulai dari Kejadian pasal 37. Boleh diklik ayat 5-11. Ini bermulanya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas, kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, Yusuf bermula dari sebuah mimpi. Mimpinya itu 2 kali, yang menunjukkan kalau ditafsirkan dia akan berkuasa terhadap keluarganya, dan saudara-saudara dan bahkan orang tuanya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin berhasil, Tuhan sudah menetapkan setiap orang akan seperti apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita memulai semua kehidupan itu dari Tuhan atau keinginan saya dan Bapak Ibu Saudara? Yusuf bukan sekadar menyampaikan mimpi, bukan karena keinginan dia, tetapi itu pesan kepada Yusuf bahwa suatu kelak Yusuf akan menjadi pemimpin. Tuhan sudah berpesan kepada Yusuf bahwa dia yang dari kecil akan menjadi pemimpin besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf mendapatkan mimpi itu, dia disampaikan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya malah iri hati, marah, kesel, kecewa, bahkan apa? Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara,
nggak enak kalau tiba-tiba kita mendapatkan suatu pesan dari Tuhan, terus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita yang bersifat mungkin dinilai manusia adalah jelek. Pasti semua akan, kamu jangan bermimpi aneh-aneh, jangan pernah mimpi di siang bolong, karena itu mustahil. Kamu aja masih kecil, masih muda, gak punya apa-apa, kemampuan gak ada, mau memimpin kami. Itu sudah tidak masuk akal bagi mereka. Ditambah bahwa semua akan sujud menyembah sampai matahari, bintang, dan semuanya. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak percaya. Tuhan sudah menetapkan kita masing-masing, tujuannya masing-masing. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mendapatkan pesan itu, berarti itu yang Tuhan akan taruh dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita siap melalui semua yang Tuhan sudah siapkan, sudah perintah? Ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengalami masa pencobaan itu luar biasa. Berawal dari apa? Dijual atau dibunuh dulu? Dijual atau dibunuh dulu? Dijual atau dibunuh dulu? Siapa yang dibunuh? Siapa yang di sini Yusuf dijual dulu? Baca lagi Alkitab. Dijual atau dibunuh dulu? Bapak Ibu Saudara, itu bermula dari sederhana loh. Sebenarnya bukan dijual dulu, tapi dibuat seolah-olah dibunuh oleh kakak atau binatang buas. Makanya belajar Alkitab, baca Alkitab. Dibuat seolah-olah dibunuh oleh binatang buas, tetapi sebenarnya tujuannya kakak-kakaknya mau bunuh Yusuf. Tetapi ada satu orang yang bilang apa? Nggak boleh. Siapa? Yang paling kecil. Benyamin atau Ruben? Benyamin atau Ruben? Itu Bapak Ibu Saudara, ada satu orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan bahwa tidak usah dibunuh, tetapi kita seolah-olah Yusuf dibunuh oleh binatang buas dan kita kasih jubahnya kepada bapaknya, sehingga tidak ada terjadi penuduhan bahwa kakaknya yang bunuh. Karena memang ya wajar lah. Tugasnya Yusuf kan apa? Tahu tugasnya Yusuf? Mengantar makanan dari rumah ke padang rumput, Bapak Ibu Saudara. Itu pasti bukan jaraknya dekat, tapi ya lumayan jauh. Dan itu ada risiko-risiko yang akan terjadi. Nah, seolah-olah Yusuf saat dalam perjalanan dimakan binatang buas. Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya salah satu saudaranya itu tidak menyampaikan, gak usah bunuh, kita bikin aja cerita bahwa jadi dimakan binatang buas. Kalau ceritanya adalah Yusuf tetap dibunuh, maka ini tidak akan terjadi. Tapi Tuhan sudah mengatur kehidupan Yusuf. Karena apa? Tuhan yang memulai, Tuhan yang memberikan pesan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin besar di Mesir. Ini Bapak Ibu Saudara, kita pastinya Tuhan sudah menetapkan antara kita semua yang akan menjadi pemimpin, berhasilnya seperti apa. Tuhan sudah menetapkan, tetapi kita siap enggak?
melalui proses-proses yang kita hadapi. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting, yaitu diproses dan dipromosikan oleh Tuhan. Di ayat tadi, Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga apa? Sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagian kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini saya rangkum Bapak Ibu Saudara, kisah Yusuf. Jadi Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian dan Ismail. Terus Yusuf dijual kembali menjadi budak Potifar. Potifar tahu siapa? Potifar siapa? Istrinya Firaun atau bukan? Bukan Bapak Ibu Saudara. Potifar itu adalah kepala pengawal raja. Itu kalau mau ibarat sekarang itu panglima atau ajudannya Firaun. Jadi seorang pegawai istana Firaun. Jadi Yusuf sudah dijual ke orang Midian. Setelah itu dia jadi budak di orang Midian. Tetapi orang Midian jual ke istana untuk mendapat keuntungan. Yusuf bekerja dengan jujur dan bijaksana sehingga dipercaya oleh majikannya, yaitu Potifar, menjadi pemimpin. Setelah jadi pemimpin, ada tante-tante yang tergoda dengan anak muda, yaitu istri Potifar. Digoda sekali, digoda 2 kali, digoda 3 kali. Tetapi Yusuf tidak tergoda. Akhirnya istri Potifar berpikir, ini nggak bisa nih anak muda ini. Saya bikin fitnah bahwa dia melecehkan saya. Akhirnya Yusuf dipenjara. Setelah dipenjara, dia ketemu siapa? Johan, juru apa? Juru minuman dan juru apa? Juru parkir. Juru apa? Roti. Juru roti. Ketika mereka ketemu dan juru-juru itu mendapatkan mimpi, yang dilakukan apa? Firaun menafsirkan mimpinya. Dan setelah disampaikan tafsiran mimpinya, malah diangkat lagi juru minum dan juru roti itu. Setelah itu Firaun mengalami dapatkan mimpi. Dicarilah seluruh penjuru orang yang bisa menafsirkan mimpinya, tetapi tidak ada. Tapi karena satu orang, yaitu juru itu, menyampaikan bahwa dia pernah mendapat mimpi dan itu benar, disuruhlah, saya dapat satu orang yang canggih, masih muda, dia jago nafsirin. Siapa? Yusuf tuh yang di penjara. Dipanggil Yusuf, suruh tafsirin. Apa? Dikatakan suruh mempersiapkan Mesir menghadapi 7 tahun bencana kelaparan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Firaun lagi mimpi, lagi kondisinya baik-baik aja, nggak ada masalah, semua tercukupi, terpenuhi. Tiba-tiba ada anak kecil ngomong, 7 tahun lagi, tahun depan akan mendapat bencana kelaparan. Lu harus siapin. Kaget gak Bapak Ibu Saudara? Kaget. Ketika ada orang tiba-tiba ngomong ke kita semua, besok kamu begini loh, kamu sakit, kamu kecelakaan, kamu dapat bencana. Bagaimana perasaan kita? Pasti sedih, pasti kecewa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf
menyampaikan tafsiran itu, Firaun ikuti apa yang dikatakan Yusuf. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Mesir tidak mengalami bencana kelaparan karena 7 tahun dia persiapkan, 7 tahun untuk bencana kelaparan. Semua terpenuhi. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Bapak Ibu Saudara, Yusuf tidak semata-mata tiba-tiba dari kecil langsung jadi pemimpin. Tidak. Dia mengalami banyak proses. Dia punya banyak cerita. Dijual, difitnah. Gak ada habis-habisnya. Kalau saya baca itu puluhan tahun perkiraan Yusuf mengalami pencobaan. Tapi Ibu Saudara, kalau saya nggak akan sanggup diproses sedemikian rupa, dihancurkan. Sekali dapat pencobaan, pasti kita berpikir, kok Tuhan seperti ini? Katanya saya anak Tuhan, saya diberkati, saya akan berhasil. Kok saya dapat masalah terus? Kok saya dapat tantangan terus? Kapan Tuhan saya menikmati berkat Tuhan yang Tuhan janjikan? Yusuf sudah dijanjikan dari awal, tetapi dalam kehidupannya, dalam prosesnya, Tuhan hancurkan, Tuhan bentuk menjadi pribadi yang siap untuk menjadi pemimpin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berhasil, kita harus ingat akan ada namanya diproses. Nah, ini saya ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini aqua gelas. Bapak Ibu Saudara, kita seperti ini. Ketika kita datang ke dunia, kita kosong, kita tidak ada apa-apanya. Tapi seiring berjalannya, Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu. Tuhan curahkan berkatnya setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam, ketika kita lagi mengalami masalah, sampai tugas kita adalah menjadi berkat, dan sekeliling kita akan merasakan berkat itu sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita akan mengalami begini, Tuhan, kok saya begini-begini aja? Tuhan, kok saya tidak berkembang? Tuhan, kok saya karirnya nggak naik? Tuhan, kok keluarga saya seperti ini, nggak diberkati? Saya sudah kerja keras buat Tuhan, siang, pagi, malam saya bekerja, terus saya buka usaha lagi, terus saya pelayanan. Mana Tuhan? Kok saya nggak berhasil? Kok saya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan? Tahu Bapak Ibu Saudara, permasalahannya apa? Terkadang kita mau berkatnya Tuhan saja yang besar, tetapi kapasitas kita tidak mau kita perbesar. Kita mau berkatnya Tuhan itu besar sekali, tetapi diri kita tidak mau diperbesar oleh Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, ada ayat firman Tuhan. Boleh next? Di Pengkhotbah 10 ayat 10. Terjemahannya dalam bahasa Inggris di terjemahan NIV. If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, skill itu yaitu hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita berhasil, sukses, itu adalah skill, kemampuan kita.
di-upgrade di diri kita, ya kita tidak akan mendapatkan berkat yang lebih besar. Kalau kita mau berkat kita 1 liter, otomatis wadah kita harus berapa? 1 liter. Kalau kita mau mendapatkan berkat yaitu 19 liter, berarti wadah kita berapa? 19 liter. Cukup nggak kalau 250 mil nampung? Cukup? Tidak cukup. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memberkati kita. Kita tidak melihat berkat itu yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, karena kita menginginkan yang besar. Tetapi karena kita tidak mau diproses, diperbarui, diupgrade diri kita, makanya kita, ya kok saya stuck ya, karir saya begini-begini saja, kok kehidupan saya begini saja, kok keluarga saya begini saja, kok tidak maju, tidak berkembang. Karena diri kita tidak mau diproses, tidak mau. Ya, tapi Saudara, diproses itu sakit, diproses itu nggak enak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita lagi mengalami masa-masa diproses, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa, bahkan jangan pernah marah kepada Tuhan, karena kita sedang diproses supaya kapasitas diri kita, kemampuan kita besar, sehingga Tuhan yang sudah menetapkan mendapatkan kita berkat yang besar, kita sudah siap. Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu diproses. Bayangin, difitnah, dicaci maki, dibuang. Kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, bersabar dan setia Tuhan besarkan. Mudah nggak? Enggak. Kita difitnah sedikit, kita baper. Kita disenggol dikit, kita mundur, menyerah. Padahal Tuhan sedang memproses saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita semakin besar, supaya berkat Tuhan yang sudah ditetapkan itu sesuai dan pas dengan kapasitas saya dan Bapak Ibu. Saya juga pernah mengalami diproses. Mungkin boleh lebih. Nah, saya dulu bekerja Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu foto di mana saya dulu, motor saya yang sebelah kanan, ini motor kantor Bapak Ibu Saudara. Saya nganter barang ikan asin, itu bisa paling jauh Jakarta Bogor. Dan itu, wah, itu bisa terkadang bobot itu bisa lebih besar lagi. Enak gak? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Coba aja Bapak Ibu Saudara naik motor, cuma duduknya di ujung kursi sambil begini. Itu kalau nggak pegel, nggak keram kaki sama paha kita, wah luar biasa tuh Pak. Ya terus senyum-senyum, bonceng anak, bonceng istri Pak. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu proses. Kita harus nikmati. Berarti Tuhan sedang membuat diri kita menjadi besar, menjadi kapasitasnya semakin cukup untuk berkat Tuhan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini mengalami banyak hal yang mungkin buat kita tidak enak, tidak nyaman, berarti Tuhan sedang memproses saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan yang hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini tujuan Allah, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Dikatakan di ayat 20 sampai 23, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sampai Firaun aja peduli dengan keluarganya Yusuf.
juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhasil, tujuan kita Tuhan pakai adalah menjadi berkat. Bukan sekedar untuk diri kita sendiri, bukan sekedar untuk keluarga sendiri, tetapi ada orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, tidak pernah tahu, sebab Tuhan ingin kita semua bisa menjadi berkat. Yusuf bukan sekedar untuk memberkati keluarga dan keturunannya, tetapi apa? Ya tadi, sebagian besar orang, bahkan semua kota dan wilayah yang sekitar Mesir itu mendapatkan berkat. Bayangin Bapak Ibu Saudara, 7 tahun kelaparan itu tidak mudah. Tetapi Yusuf Tuhan pakai menjadi pemimpin untuk dia bisa menjadi berkat. Bukan buat sekedar untuk keluarganya, tetapi semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, janganlah lupa terhadap apa yang Tuhan sudah tujui, kasih tujuan. Terkadang kita sudah sukses, ada pepatah bilang apa? Kacang lupa kulit. Baru aja naik jabatan sedikit, kita sudah lupa orang tua. Dulu yang kita gajinya pas-pasan, kita masih rutin kasih orang tua. Kita suka naik dikit, mulai jarang kasih orang tua. Aduh sayang lah, saya nolong orang, saya kasih orang tua. Sayang lah, saya kasih adik saya, kakak saya, lumayan uangnya, nominalnya. Naik lagi. Tadi temennya kita masih tolong, sudah naik, temannya lagi minta pertolongan, kita mikir-mikir, aduh sayang lah, buat apa? Saya juga masih butuh. Tiba-tiba ada orang datang minta tolong kepada kita, akhirnya kita berpikir begini, jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan ada maksud yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita diproses oleh Tuhan sampai kita berhasil, tujuannya kita adalah menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita nikmati saja, tapi orang lain, tetangga kita, keluarga kita, kakak kita, saudara kita, bahkan yang jauh yang kita tidak kenal pun, Tuhan mau kita menjadi berkat. Saya akan memberi kesimpulan Bapak, Saudara, bahwa masa depan yang berhasil harus diawali dari Tuhan dan mau diproses serta siap dipromosikan oleh Tuhan melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu, sehingga keberhasilan kita akan berguna bagi semua orang. Karena itulah tujuan Allah kepada kita. Kalau kita sudah berhasil, ingat masih ada orang-orang yang harus kita menjadi berkat. Itulah tugas kita. Yusuf sudah berhasil menjadi pemimpin yang hebat. Dia sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pertanyaannya, maukah kita siap dan diproses dan dipromosikan oleh Tuhan? Siap? Oleh sebab itu, biarlah kita sudah berhasil dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saya undang pemain musik, singer. Saya yang percaya Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan rancangan Tuhan sungguh indah. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun mungkin kita sulit memahami jalan Tuhan, jalan pikiran Tuhan, tapi Tuhan ada untuk kita. Tuhan selalu menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaannya, kita siap dan mau nggak diproses dan dipromosikan oleh Tuhan? Dan akan pujian arti kehadiran Tuhan.
sungguh ajaib. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan supaya kami siap diproses dan mau dibentuk oleh Engkau. Kami juga siap untuk Tuhan mempromosikan kehidupan kami supaya kami terus naik level dan semakin Tuhan memberkati kehidupan kami, karena tujuan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus bersandar dan berpengharapan penuh di dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, semakin kami kuat iman kami, dan semakin percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami tidak tergoyahkan sampai kami dipanggil oleh Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu, sehingga diberikan Tuhan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Tuhan mau pakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu. Dan Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini hingga sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Besar dan benar.